Temuan gepokan uang senilai puluhan miliar rupiah di rumah ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, semakin menguatkan dugaan adanya mafia peradilan. Rudi disuap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur dengan nominal suap lebih kecil daripada uang yang disimpan di rumah Rudi di Jakarta dan Palembang. Di kasus yang sama, ex-pejabat MA bahkan menyimpan harta hampir 1 triliun rupiah. Mengapa hakim maupun pejabat di Mahkamah Agung gemar menyimpan harta dengan nilai yang fantastis di rumahnya? Bekas Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono diduga menerima uang suap untuk vonis bebas Ronald Tanur sebesar $63.000 Singapura atau 750 juta rupiah. Namun ditemukan uang senilai 21 miliar rupiah ketika penyidik Kejagung menggeledah 2 rumah Rudi di Jakarta dan Palembang pada Selasa pagi. Kejagung mengaku masih mendalami asal-usul duit ini. Atas dasar penggeledahan itu, kita ternyata menemukan lebih dari apa yang diduga diterima. Untuk itu kelebihan uang ini nanti akan kita dalami. Dari mana uang ini berasal? Harta yang disimpan di rumah ex-pejabat Mahkamah Agung Zaroflikar juga tidak kalah fantastis, yakni mencapai hampir 1 triliun rupiah. Namun duit yang diduga untuk Zarof sebagai perantara suap perkara Tanur hanya 1 miliar rupiah. Temuan harta dengan nilai fantastis ini menguatkan indikasi adanya mafia peradilan. Hal itu paling tidak tercermin dari ketidakjujuran dalam melaporkan LHKPN seperti Rudi Suparmono yang hanya melaporkan harta 2,9 miliar rupiah. Nah, laporan ini kebohongan publik kalau laporannya ternyata melebihi dari apa yang dilaporkan. LHKPN itu pegangan sebenarnya. Bagi pejabat, sedang menjabat maupun mantan pejabat itu 2 tahunan ya. Kami semua begitu diperiksa. Apakah setelah pensiun 2 tahun itu hakim dan jaksa atau kepolisian itu berbeda LKHPN-nya. Ini penting juga penilaian dari mana diusut tuh nanti. Ini kan menyangkut kalau perkara ini core crime-nya adalah ya tadi penyuapan atau gratifikasi. Saya cenderung pada penyuapan ini sehingga tergambar itu sekian tahun, nanti di mana sekian tahun ini bebas misalnya. Nah itu kan ada meeting of mind, ada kesepakatan untuk menentukan putusan berapa tahun dengan membayar sekian besar. Nah ini semua mesti clear dan ini ada di wilayah nanti dakwaannya, tuntutannya dan putusannya di pengadilan. Selain Rudi, Kejagung juga sudah menetapkan tersangka terhadap 3 hakim yang terlibat vonis bebas Ronald Tanur, yakni Erinto Adamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Tim Liputan Metro TV. Bermula ketika Ibunda Ronald Tanur Meriska Wijaya meminta Lisa Rahmat untuk mengurus perkara anaknya. 24 Januari 2024 ketika kasus Tanur masih tahap penyidikan, Lisa menghubungi pejabat Mahkamah Agung kala itu Zaroflikar. Lisa meminta Zarof mempertemukannya dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono. Saat bertemu Rudi, Lisa menanyakan hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus Tanur dan Rudi menyebutkan nama Erinto Adamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. 1 Juni 2024, Lisa menyerahkan uang sebesar $140.000 Singapura pada Erinto Adamanik. Dari uang itu, Damanik mengambil $38.000 Singapura, kemudian membagikan pada Mangapul dan Heru masing-masing $36.000 Singapura. Dengan begitu masih ada sisa $30.000 pada Damanik. Suap untuk Rudi Suparmono juga sudah disiapkan sebesar $20.000 Singapura. Pada 29 Juni 2024, Lisa bertemu kembali dengan Erinto Adamanik dan menyerahkan uang sebesar $48.000 Singapura. Di tanggal 24 Juli 2024, Majelis Hakim memutuskan Ronald Tanur bebas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.